الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas hingga siang hari ini. Dan alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan sholat zuhur berjamaah di hari kedua bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita ini dengan kebaikan yang lebih banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara tentang wakaf, ya, bicara wakaf ini adalah sebuah instrumen perekonomian atau instrumen pembangunan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini surat Al-Maidah, salah satu ayat di surat Al-Maidah. Allah menjelaskan kepada kita betapa Islam ini adalah agama yang sempurna. Segala sesuatunya diatur di dalam Islam. Termasuk ketika Islam bicara tentang pembangunan umat, maka di dalam Islam juga disyariatkan terkait dengan proses pembangunannya, terkait dengan instrumen pembangunan itu sendiri. Kita tahu bahwa proses pembangunan itu pasti membutuhkan anggaran, ya, pasti bukan anggaran. Nah, anggarannya dari mana? Maka disyariatkanlah di dalam Islam ada yang kita kenal dengan ibadah maliyah, ibadah dengan harta kita. Hartanya dikemanain, gitu ya. Nah, kalau kita melihat secara umum, Bapak Ibu sekalian, ibadah maliyah dalam Islam itu, ya, itu hampir semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata sedekah. Ya, dengan kata sedekah. Zakat pun itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata sedekah di dalam surat At-Taubah ayat 103. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah mereka. Jadi harta yang diambil secara paksa itu artinya harta yang memang harus dikeluarkan menjadi suatu kewajiban. Nah, kewajiban mengeluarkan harta itulah yang kita kenal dengan zakat, ya. Nah, jadi sekali lagi secara umum semua ibadah maliyah di dalam Islam itu disebut dengan kata sedekah, ya. Sedekah secara materinya itu ada dua, atau berdasarkan materinya itu ada dua. Yang pertama, sedekah yang berbentuk non materi, ya, sebagaimana yang Nabi isyaratkan dalam salah satu hadisnya, tabassamuka liwajhi akhika laka sodako, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Ya, membantu orang naik ke atas kendaraannya itu sedekah. Setiap kalimat thayyibah itu sedekah. Jadi kita, kalau kita lagi nggak punya uang tapi pengen dapat pahala sedekah, maka banyak-banyaklah berbuat baik, maka insya Allah itu bernilai sedekah. Yang kedua, sedekah berbentuk materi. Ya, sedekah berbentuk materi dalam hal ini misalnya uang yang kita keluarkan, ya. Nah, maka sedekah yang berbentuk materi inilah yang kita kenal dengan kata infak, Bapak sekalian. Ya, sedekah berbentuk materi inilah yang kita kenal dengan infak gitu. Jadi kalau ditanya apa bedanya infak dengan sedekah, nah kayak gitu penjelasannya. Infak ada dua, berdasarkan surah At-Taubah tadi, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib itu yang kita kenal dengan zakat, yang hukumnya sunnah itu yang kita kenal dengan wakaf.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa paham ya perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Kalau di kita sering digabung jadi satu, jiswab gitu. Nah, kenapa kita perlu mengetahui pembedaan seperti ini, terutama buat para pengelola ya, terutama buat para pengelola harus paham tentang pembedaan ini. Kenapa? Karena masing-masing akad ya, masing-masing akad. Jadi ketika kita ngeluarin uang nih, katakanlah uangnya sama 50.000, kalau kita bilang ini sedekah saya, ini infak saya, ini zakat saya, ini wakaf saya, maka perlakuannya beda, nggak boleh sama, harus mengikut pada kaidah dari apa yang diakadkan ya. Misalnya kalau kita akadkan ini sedekah, maka si pengelolanya boleh menghabiskan uang itu untuk apa saja secara umum, tidak ada ketentuannya ya. Kalau dibilang ini infak saya, sama, itu juga umum ya. Tapi kalau dibilang ini zakat saya ya, kalau dibilang ini zakat saya, maka si pengelola nggak boleh sembarangan pakai uang itu. Dia harus menyalurkan uang itu hanya kepada 8 asnaf, 8 mustahik zakat, tidak boleh keluar dari yang 8 ini. Kalau si yang mengeluarkan uang itu tadi bilang apa? Ini zakat saya ya. Jadi hanya boleh untuk yang 8 asnaf, nggak boleh dibagikan kepada yang lain. Misalnya di harta zakat diberikan kepada yatim piatu, boleh apa enggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena yatim piatu tidak disebut di dalam 8 asnaf ini, kecuali yatim piatunya miskin, kecuali yatim piatunya fakir. Jatuhnya bukan karena yatimnya dia mendapat hak zakat, tapi karena fakir atau miskinnya gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pengelola. Yang lebih panjang lagi ceritanya, yang lebih berat lagi kerjanya adalah ketika harta yang cuma 50.000 tadi itu, atau malah mungkin lebih besar dari itu, diakadkan wakaf. Ini wakaf saya, ini wakaf saya. Yang namanya wakaf ya, artinya berhenti ya, artinya berhenti. Wakaf berhenti dari apa? Berhenti dari kepemilikannya. Jadi harta yang saya wakafkan ini berhenti kepemilikannya dari milik saya, berhenti menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta wakaf itu harta milik Allah Subhanahu wa taala. Nazir atau orang yang diamanahi mengelola harta wakaf ini cuma sekedar diamanahi mengelolanya, bukan memilikinya. Itu makanya kenapa harta wakaf tidak berlaku padanya hukum waris. Jadi kalau ada nazir nih diamanahi masjid misalnya atau tanah ya, kemudian nazirnya meninggal dunia, maka yang melanjutkan pengelolaan masjid itu bukan anaknya, bukan cucunya, bukan keturunannya. Kenapa? Karena harta itu bukan milik dia, jadi tidak berlaku padanya hukum waris. Lalu siapa yang melanjutkan pengelolaannya? Yang melanjutkan pengelolaannya adalah kita serahkan dulu kepada KUA, nanti KUA akan menunjuk nazir yang baru. Ya, nah itu kriterianya ketika harta kita itu kita akadkan sebagai wakaf. Yang kedua, ya, jadi kenapa alur seperti ini harus dipahami? Karena ini terkait dengan nanti bagaimana mengelolanya. Ya, kemudian yang kedua, Bapak-Bapak sekalian, kalau misalnya kita punya uang nih, kita punya harta, kita mau serahkan, ya kira-kira akad mana yang kita pilih? Sedekahkah, infakkah, zakatkah, atau wakaf? Kalau kita lihat dari kebermanfaatannya, maka yang paling bermanfaat jangka panjang adalah wakaf. Jadi walaupun kita keluarin uang misalnya 50.000 rupiah, kita ikrarkan itu sebagai wakaf kita, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir ya, meskipun kitanya sudah wafat. Meskipun kitanya sudah wafat ya. Di dalam Islam setiap ibadah itu ada pencatatan pahalanya ya. Di bulan Ramadan ini salah satu hadis yang paling sering diungkap oleh para penceramah misalnya apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu lahu, untuknya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Enggak ada yang tahu pahala puasa itu seperti apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang punya hak prerogatif untuk menentukan pahala puasa itu seperti apa. Jadi kita enggak tahu. Nah, pertanyaannya kemudian begini Bapak-Ibu sekalian. Ketika tiba di yaumil hisab ya, ketika tiba di yaumil hisab, misalnya yang sebelah kanan ini timbangan kebaikan kita.
Yang sebelah kiri ini timbangan keburukan kita, dosa-dosa kita. Setelah dihisap ya, dari mulai kita akil balik sampai kita wafat, ternyata dosa kita itu lebih berat daripada kebaikan kita. Selisihnya cuma 0,00001 gram. Kira-kira kita masuk kemana Bapak Ibu sekalian? Masuk kemana? Masuk neraka. Ya, hitopnya udah jelas. Gitu. Ya, ternyata setelah kalau yang banyak kebaikannya kita masuk kemana? Kalau banyak kebaikannya kita masuk kemana? Ke surga. Kita akan mendapatkan tiket surga. Gitu. Ya, adakah masa berlakunya ketika ditimbang kita dimasukkan ke dalam neraka? Apakah ada masa berlakunya? Apakah karena misalnya, oh ini kan selisihnya cuma sedikit, udah setahun aja nih di nerakanya, 2 tahun aja nih di nerakanya, seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata wakaf itu pahalanya masih terus dicatat meskipun kitanya sudah wafat. Artinya apa? Meskipun tadi timbangan kebaikan kita kalah dengan timbangan keburukan kita, tapi karena dulu di dunia kita pernah berwakaf, meskipun misalnya cuma 50.000 rupiah ya, tapi dan pahala wakaf itu kemudian memberikan pahala yang menetes terus pada timbangan kebaikan kita secara terus menerus, dan akhirnya itulah yang memberatkan timbangan kebaikan kita, dan akhirnya itulah yang menyelamatkan kita. Itulah makanya kenapa kemarin ketika saya diminta judul untuk pertemuan ini, saya bilang wakaf sebagai amal mitigasi akhirat kita. Wakaf yang akan menyelamatkan kita ya, untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyaknya dosa kita, maka insya Allah akan kalah dengan kebaikan yang kita dapatkan dari wakaf. Kenapa? Karena pencatatannya yang terus menerus ya, tidak pernah berhenti ila yaumil qiyamah. Kenapa begitu? Nah, kita flashback sedikit Bapak Ibu sekalian tentang kisah wakaf. Wakaf di masa Nabi ya, ada 3 kisahnya yang sangat fenomenal. Yang pertama ya, yaitu wakafnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali mencontohkan, mensyariatkan wakaf adalah Nabi sendiri. Ketika beliau baru tiba di Madinah pada saat hijrah, beliau membeli tanah, sebidang tanah dari anak yatim Bani Najjar seharga 800 dirham. Lalu tanah itu oleh beliau diwakafkan dan dibangunlah masjid di tanah tersebut yang kita kenal dengan Masjid Nabawi hingga saat ini. Ya, jadi alurnya gimana? Nabi beli tanah, tanahnya diwakafin, dibangun masjid. Nah, cerita seperti inilah yang banyak sampai ke kita umat Islam di Indonesia. Seolah-olah kalau mau berwakaf seperti itu, harus dengan tanah kemudian dibangun masjid. Makanya kalau ada orang mau berwakaf tanah, lalu ngomongnya tolong dibangun masjid ya, gitu. Tolong dibangun masjid ya, seperti itu. Salahkah? Enggak. Kenapa? Karena memang Nabi mencontohkannya seperti itu. Itu kejadian wakaf yang pertama. Ya, nah kejadian yang kedua Bapak Ibu sekalian, dan ini yang menjelaskan kenapa pahala wakaf itu terus mengalir ila yaumil qiyamah, yaitu wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik ini. Tanah yang baik, tanah yang di atasnya ada kebun-kebun kurma yang buah kurmanya sangat bagus gitu." Lalu apa kata Nabi? Nih, karena Umar bin Khattab kalau dalam konteks kekinian ini, beliau orang yang udah bebas finansial. Jadi kalau dapat harta kayak begitu nggak senang-senang amat, nggak bangga-bangga amat gitu ya. Malah menurut beliau ini jadi beban. Makanya dikonsultasikan kepada Nabi. Ya, apa jawaban Nabi? Nabi bilang gini, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau mau, engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya gitu. Engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Jadi, Bapak sekalian, apa yang Nabi sampaikan kepada Umar bin Khattab ini, inilah yang kemudian menjadi kaidah dalam pengelolaan harta wakaf. Jadi kebun kurmanya itu tetap dijadikan kebun kurma, tidak dijadikan yang lain. Harus dikelola kebunnya secara profesional, secara baik, supaya buahnya juga hasilnya baik, bagus dan banyak. Itu perintah Nabi. Kemudian yang kedua, watasodak nabiha, dan engkau sedekahkan hasilnya. Jadi setiap kali panen, hasil panen dari kebun itu disedekahkan. Disedekahkannya kalau dalam konteks kekinian ya, pertama mungkin bisa langsung buah kurmanya dibagi-bagiin. Ya, itu makanya kenapa sekarang banyak orang yang sedekah kurma.
kalau di bulan Ramadan, ya. Atau yang kedua, buah kurmanya dijual dulu, ya, dijual dulu oleh si pengelola, kemudian dapat uang, uangnya dipakai untuk program beasiswa, untuk program modal usaha UMKM misalnya, dipakai untuk membangun fasilitas umum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan sebagainya, ya. Nah, Bapak sekalian, kembali kepada pahala wakaf. Pertanyaannya begini, pohon kurma itu panennya setahun berapa kali? Misalnya panen pohon kurma itu 2 kali, berarti ketika panen kemudian disedekahkan, maka pada saat itulah pahala dicatatkan untuk Umar bin Khattab. Nanti periode berikutnya panen lagi, disedekahkan lagi, dicatatkan lagi pahalanya. Terus panen lagi, dicatatkan lagi pahalanya untuk Umar bin Khattab. Begitu seterusnya. Artinya apa? Artinya harta wakaf senantiasa memberikan manfaat kepada si wakifnya ketika harta wakaf itu memberikan manfaat buat orang yang masih hidup. Ya, misalnya Masjid Al-Insan ini punya proyek pembangunan rumah tahfiz, ya, wakaf pembangunan rumah tahfiz. Kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian berpartisipasi menjadi wakif, ya, di rumah Quran tersebut. Saya 1 juta, saya 5 juta, saya dan sudah sampai jadilah rumah Quran tersebut. Kemudian dari rumah Quran itu lahirlah hafiz Quran, ya, yang katanya pahala hafiz Quran itu adalah dia bisa memberikan syafaat kepada 7 keturunannya. Ya, nah kita hafiz Quran atau bukan? Bisa nggak dapat pahala hafiz Quran itu? Ya, maka kalau kita misalnya berwakaf untuk rumah Quran itu, insya Allah setiap lahir hafiz Quran dari rumah itu kita akan dicatatkan pahala untuk kita. Lahir lagi hafiz Quran, dicatatkan lagi pahala untuk kita. Lahir lagi hafiz Quran, dicatatkan lagi pahala untuk kita. Begitu seterusnya, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, kalau tadi disebutkan hadis Nabi, iza mata ibni Adam in qata'a amaluhu, jika mati anak Adam maka putuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama disebutkan min sodakotin jariyah, daripada sodako jariyah. Yang kenapa sedekah jariyah ini pahalanya tidak pernah putus, pencatatannya terus menerus? Karena tadi manfaat yang diberikan atau yang muncul dari sodako jariyah itu berterusan meskipun kitanya sudah wafat. Gitu. Itu kelebihan wakaf dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ya Bapak sekalian. Dan tidak semua orang diberikan hidayah atau kelebihan kemampuan untuk melaksanakan ibadah wakaf ini. Kenapa? Karena satu, pelaksanaan ibadahnya dengan uang. Kebanyakan kita tuh cinta dengan uang kita, ya. Rada berat kalau kita diajak mengeluarkan uang. Itu ujian pertamanya, ya. Yang kedua, ketika uang itu dimanfaatkan dan manfaatnya terus menerus, itulah yang menyebabkan pahala wakaf jadi mengalir terus untuk kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kisah yang kedua di masa Nabi tentang wakaf, ya. Bahkan ada kisah yang mirip, ya, ada kisah yang mirip dengan Umar bin Khattab ini, yaitu kisahnya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini yang kemudian dijadikan dasar tentang pelaksanaan ibadah wakaf, surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Albir yang disebut di dalam surat ini adalah surga. Ya, jadi kamu tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan wakaf ini? Jadi ceritanya begitu ayat ini turun, dikisahkan sahabat-sahabat semua datang berbondong-bondong kepada Nabi menginfakkan harta yang paling mereka cintai. Ya, salah satunya yang menarik adalah Abu Thalhah radhiyallahu an. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai adalah ini, kebun Bairuha. Sekarang saya infakkan kepada engkau." Ya. Sama seperti Umar bin Khattab tadi, ya. Lalu apa kata Nabi? Ini adalah harta yang paling baik, ini adalah harta yang diberkahi. Sekarang saya serahkan lagi kepada engkau untuk engkau kelola, ya, dan engkau bagi-bagikan kepada kaum kerabatmu hasilnya. Nah, ini perintah Nabi kepada Abu Thalhah ini lebih menarik lagi, lebih spesifik lagi. Apa? Yang pertama, Abu Thalhah kan menginfakkan hartanya. Nah, pada posisi ini beliau posisinya adalah sebagai wakif, orang yang berwakaf. Tapi oleh Nabi dikembalikan lagi, ya, disuruh kelola. Berarti posisi Abu Thalhah udah berubah, bukan wakif lagi, tapi sudah menjadi nazir, orang yang mengelola harta wakaf, ya, harta wakaf. Kemudian
Pertanyaannya begini, kenapa Nabi menunjuk Abu Thalha untuk mengelola harta wakaf ini? Kenapa tidak ditunjuk sahabat-sahabat yang lain yang membutuhkan, yang fakir, yang miskin? Kan banyak ya pada saat itu. Kita kenal sahabat Nabi ada yang disebutkan ahlus suffah, ya, yang tinggalnya di masjid, yang membutuhkan bantuan makan minum setiap harinya gitu. Kenapa Nabi tidak menyerahkan kepada mereka? Karena Nabi melihat mereka tidak punya kompetensi dalam mengelola kebun kurma itu. Yang punya kompetensi mengelola kebun kurma ini adalah Abu Thalha. Maka Abu Thalha lah yang ditunjuk untuk mengelola kebun kurma ini. Artinya apa? Di sini Nabi memperhatikan aspek kompetensi, aspek kemampuan dalam mengelola harta wakaf itu. Ya. Kemudian yang berikut lagi, apa Nabi bilang? Engkau bagi-bagikan kepada kaum kerabatmu. Kalau pada kisahnya Umar bin Khattab, Nabi tidak menyebutkan secara spesifik disedekahinnya kepada siapa. Tapi pada kisahnya Abu Thalha ini, Nabi sebutkan engkau bagi-bagikan kepada kaum kerabatmu. Inilah yang disebut dengan wakaf ahli, yaitu kita berwakaf, tapi penerima manfaat wakafnya adalah ahli waris kita. Artinya apa? Ketika kita berwakaf, nggak serta-merta kemudian kita kehilangan hak atas harta wakaf itu. Ya, kita tetap masih punya hak atas harta wakaf itu secara proporsional, ya. Tapi pada saat itu juga kita bisa mendapatkan kebaikan di akhirat dengan kita ikrarkan wakaf. Ya, makanya berdasarkan penerima manfaat wakafnya, wakaf itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya wakaf ahli, wakaf di mana penerima manfaatnya adalah ahli waris kita. Ya, kayak saya misalnya Bapak Ibu sekalian punya sekolah, ya, tapi anak-anak saya nggak ada yang kuliah di bidang pendidikan. Kalau saya wariskan sekolah saya ini kepada anak saya, ini alamat tutup nih sekolah, alamat bangkrut. Ya, nah maka amannya saya wakafkan saja. Cari nazir yang kompeten, ya, saya wakafkan. Tapi saya bilang ini akadnya wakaf ahli ya, gitu. Maksudnya apa? Setiap keuntungan dari sekolah ini akan diberikan kepada ahli waris saya. Gitu. Ya, nazir punya hak 10%. Gitu. Itu yang namanya wakaf ahli. Yang kedua ada namanya wakaf khairi. Kalau wakaf khairi, seluruh hasil dari wakaf itu diberikan kepada masyarakat umum. Nah, inilah yang disebutkan pada kisahnya Umar bin Khattab, wakaf khairi. Ya, yang ketiga wakaf mustarak. Wakaf mustarak itu gabungan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi. Ya, jadi Pak, saya wakafkan uang saya ini untuk membangun gedung pertemuan ini misalnya, atau untuk membangun fasilitas parkir. Akadnya adalah wakaf musyarak. Jadi nanti setiap keuntungan dari hasil usaha wakaf ini saya minta 40% aja gitu. Nanti yang 60%-nya silahkan dibagi-bagikan untuk alaih yang lain. Boleh, boleh. Secara kaidahnya itu dibolehkan seperti itu. Secara syar'inya boleh dan secara regulasinya boleh. Kenapa saya bilang secara regulasinya? Karena alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Kalau zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kalau wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ya, artinya apa? Segala aktivitas kita yang seperti saya ceritakan tadi itu dilindungi oleh undang-undang. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kisah wakaf di masa Nabi, yaitu kisah wakafnya Utsman bin Affan. Suatu ketika di Madinah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Hampir semua sumur yang ada di Madinah itu kering, kecuali satu saja yang masih mengeluarkan air, yaitu sumur Rauma. Nah, sumur Rauma ini milik orang Yahudi. Si Yahudi ini berpikirnya kapitalis. Setiap ada orang datang ke dia minta air, itu dikenakan tarif. Ya, entah per liter, per galon, per kubik, dan seterusnya. Ya, ini pola pikir Yahudi pada masa Nabi kayak begitu. Setiap ada orang mau ngambil air dikenakan tarif gitu. Jadi Nabi prihatin. Di satu sisi kita sedang kesulitan, di sisi lain ada orang yang mengambil keuntungan. Lalu beliau pun berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang bisa membebaskan sumur itu lalu mensedekahkannya untuk umat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga." Mendengar ini, Utsman bin Affan langsung angkat tangan dan minta izin untuk menyelesaikannya. Singkat cerita, Utsman bin Affan berhasil membeli sumur itu dari orang Yahudi tadi, dan kemudian oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sumur itu diwakafkan. Apa maksudnya sumur itu diwakafkan? Jadi kalau sebelum diwakafkan, waktu masih milik orang Yahudi tadi, kalau ada orang mau ngambil air kan harus bayar. Maka ketika sudah diwakafkan, siapapun boleh ngambil air dari sumur Utsman bin Affan ini tanpa harus bayar sepeser pun.
Bahkan yang menarik lagi apa? Dari kisah ini kita tahu ya bahwa penerima manfaat wakaf beda dengan penerima manfaat zakat atau mustahik zakat. Kalau mustahik zakat tadi kan hanya dibatasi pada 8 asnaf. Bahkan ini Allah langsung yang mengaturnya. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ya, itu Allah yang mengaturnya. Tapi kalau untuk manfaat wakaf itu tidak ada ketentuan yang spesifik diatur terkait dengan hal ini. Artinya apa? Penerima manfaat wakaf tidak memperhatikan aspek ekonominya, apakah dia orang kaya, orang miskin, semua boleh menerima manfaat wakafnya. Terus tidak memperhatikan juga aspek agamanya. Misalkan sumur itu ada di Madinah, ya, yang tinggal di Madinah pada saat itu enggak cuma orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang Nasrani. Apakah ketika mereka itu butuh air kemudian tidak diperbolehkan karena ini sumur wakaf? Enggak, tapi justru mereka dipersilahkan ngambil air itu gitu. Jadi kalau zakat itu Allah syariatkan dalam rangka menolong umat Islam secara internalnya. Kalau wakaf Allah syariatkan itu dalam rangka menolong umat manusia secara keseluruhannya. Ini menariknya ajaran Islam, Bapak-Ibu sekalian. Selalu ada dua hal yang seperti itu. Kenapa? Ini semua dalam rangka mengimplementasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini yang singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan buat kita untuk mempersiapkan diri kita atau mempersiapkan ya sesuatu ya yang akan kita wakafkan, yang itu akan memitigasi amal kita nanti ketika kita berhadapan dengan yaumil hisab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama pertanyaannya yang wakafkan hasilnya atau tanahnya, begitu saja. Ya, jadi beda antara kalau kita cuma sekedar mensedekahkan hasilnya saja tanpa mewakafkan tanahnya. Ya, tapi kalau misalnya kita wakafkan tanahnya, maka mensedekahkan hasilnya itu udah suatu kewajiban buat si pengelola. Ya, buat si pengelola. Kemudian kalau misalnya tidak diwakafkan, ya kalau tidak diwakafkan, maka nanti pengelola itu akan mengalami kesulitan terkait dengan pengelolaannya. Misalnya gini, ini cuma tanah wakaf aja, cuma tanah aja nih yang diwakafkan. Kemudian untuk mengelola tanah ini misalnya dibutuhkan modal, maka nggak bisa
apa namanya, dana yang modal yang dipakai itu misalnya modal dari dana wakaf juga gitu. Kenapa? Karena tanahnya belum diwakafkan. Atau kalau misalnya mau dibangun masjid, mau dibangun sekolah pakai dana wakaf, nggak bisa juga. Kenapa? Karena tadi ininya belum diwakafkan. Khawatirnya apa? Khawatirnya adalah seperti yang saya sampaikan. Nanti kalau si wakifnya di pemilik tanahnya udah wafat, kemudian ahli warisnya ternyata tidak mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh orang tua mereka. Nah, disinilah timbul konflik gitu. Jangankan belum diwakafkan, yang sudah diwakafkan saja banyak yang akhirnya diambil alih lagi sama ahli warisnya. Gara-gara apa? Gara-gara banyak hal ya. Salah satunya adalah si wakif ketika mewakafkan tanahnya ini pertama cuma lisan, yang kedua tidak diurus administrasinya. Makanya di dalam undang-undang itu disebutkan kewajiban nazir adalah melakukan pengadministrasian terhadap harta benda wakaf. Ya, mulai dari ikrar wakafnya sampai kepada membalik sertifikat tanahnya menjadi sertifikat wakaf gitu. Supaya apa? Supaya positioning aset wakaf itu jadi kuat. Nah, begitu Ustaz. Jadi yang berikutnya lagi untuk menjamin keberlangsungan pahalanya juga. Jadi ya udah bismillah diwakafkan aja. Insya Allah kalau dari cerita atau pengalaman dari mereka yang pernah berwakaf ya Bapak-Ibu sekalian, ketika mereka mewakafkan hartanya justru mereka mendapatkan ganti yang jauh lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, bismillah. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mewakafkan tanah kita, kemudian dibangun sekolah atau pesantren dan seterusnya, ternyata perjalanan sekolah atau pesantren itu tidak seperti yang kita harapkan. Boleh nggak si wakif ini memberikan masukan ya untuk perbaikan? Jangankan memberikan masukan Ustadz, meminta KUA untuk mengganti nazirnya aja boleh gitu. Ya, jadi kita misalnya nih tahap awal ya, kita kasih masukan. Ustadz, mohon maaf, pengelolaan sekolah pesantren itu yang bagus begini. Coba deh Ustadz ikut pelatihan ini, ikut ini dan sebagainya gitu ya. Ternyata masukan kita nggak digubris gitu ya. Terus berjalan. Yang idealnya kan begini, yang namanya harta sekolah atau pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf, ya kemudian membangun gedungnya juga dengan uang wakaf, asumsinya nggak boleh dia minta lagi uang sumbangan untuk operasional pesantrennya. Kenapa? Karena kalau dia minta uang lagi dari masyarakat untuk operasional pesantrennya atau pendidikannya, artinya dia tidak menjalankan fungsinya sebagai nazir dengan benar. Kenapa? Fungsi nazir yang benar adalah dia harus mampu memproduktifkan tanah wakaf itu, aset wakaf itu. Jangankan untuk keperluan operasionalnya, harus ada lebihnya yang untuk nanti dibagikan kepada para mauquf alaih. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang namanya sekolah itu bukan lagi aktivitas sosial, tapi sudah menjadi aktivitas bisnis. Ya, hampir semua orang yang punya duit, ya, kemudian punya tanah, salah satu yang mereka pikirkan untuk mendapatkan passive income adalah bikin sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu bisnis yang menguntungkan. Bayangkan, ini saya ngerasain Bapak-Ibu sekalian, punya sekolah setiap tahun misalnya menerima murid 20 orang aja gitu ya. Uang masuknya 15 juta. Berarti berapa uang yang saya terima setiap tahun? Kemudian SPP-nya tiap bulan. Ya, jumlah murid saya misalnya ada 100 orang. Setiap bulan SPP-nya itu 700.000. Berapa uang yang saya kelola gitu. Jadi sekali lagi sekolah itu sekarang bukan cuma sekedar aktivitas sosial, tapi lebih udah banyak orang yang menjadikan sekolah itu sebagai aktivitas bisnis. Nah, sekolah dalam konteks aset wakaf tadi bisa kita lihat dalam dua perspektif, Bapak sekalian. Yang pertama kita lihat sebagai perspektif bisnis. Jadi ini ada tanah wakaf, kita bikin sekolah, sekolahnya yang bagus, yang profesional dan seterusnya, bayarannya mahal, sehingga setiap tahun kita dapat untung dari sini. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, asal keuntungannya kemudian disedekahkan. Seperti Nabi bilang, sodak tabiha, gitu ya. Jadi kalau kisah Umar bin Khattab itu kebun, kalau ini sekolah, gitu ya. Itu boleh gitu. Atau yang kedua, sekolah ini menjadi alat atau media untuk penyaluran manfaat wakaf. Apa gimana? Jadi semua santri yang ada di sini gratis. Nah, itu jadi penerima manfaatnya siapa? Santri-santri ini. Nah, lalu untuk operasionalnya dari mana? Untuk operasionalnya kita masih punya aset wakaf yang lain
yang kita produktifkan mendatangkan keuntungan, keuntungannya dipakai untuk operasional sekolah kita, gitu. Ya. Nah, kalau polanya seperti itu dibolehkan dan dibenarkan. Yang kurang tepat adalah tadi, ini tanah wakaf, bangunannya bangun wakaf, kemudian ada santri, ada ini yang belajar di situ, tapi untuk operasionalnya gaji gurunya ala kadarnya, untuk operasionalnya masih minta sumbangan ke sana ke sini dan seterusnya. Nah, berarti secara hukum para pengelolanya ini belum menjalankan fungsi nazirnya secara benar. Begitu, Ustaz. Makanya sekarang Badan Wakaf Indonesia mensyaratkan untuk pengelolaan aset-aset wakaf itu tidak lagi dibolehkan dikelola oleh seorang per orang, harus dikelola secara kelembagaan, minimal yayasan. Ya, minimal yayasan. Nah, kalau bicara yayasan berarti kan bicara di situ tentang tata kelola organisasi. Ada pengawasannya, ada pelaporannya dan sebagainya. Ya, bahkan di BWI sekarang sudah mengeluarkan produk sampai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harta wakaf, ya, itu seperti apa begitu. Waktu saya ikut sertifikasi asesor kompetensi lembaga wakaf, sama asesor saya ditanya begini, menurut Bapak apa indikator keberhasilan seorang nazir mengelola aset wakaf? Tuh. Dilihat dari apanya gitu. Nah, setelah diskusi bla 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 terusnya, ternyata untuk mengetahui apakah pengelolaan aset wakaf ini benar atau tidak, cukup melihat laporan keuangannya, laporan laba ruginya, neracanya, gitu lihat. Kalau misalnya laporannya minus gitu ya, atau lebih banyak pemasukan dari sumbangan dan sebagainya, berarti dia belum mengelola harta wakaf itu secara benar. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup, Ustaz? Iya. Bapak sekalian, kita sedang berpuasa, kita baru saja melaksanakan ibadah. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibukakan pintu-pintu rizki yang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berwakaf minimal 1 kali sebelum kita wafat. Ya. Tadi di awal saya membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, dan infakkanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian kepada kamu. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ada orang-orang yang menyesal tidak banyak ibadah, tapi dia tahu dia mau mati, kemudian dia minta kepada Allah supaya ditunda kematiannya, dia pengen sedekah dulu, ya. Kemudian kita minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha, ya, masa depannya baik, bisa bermanfaat buat orang tuanya, untuk umat dan seterusnya. Al-Fatihah ala zina wa kulli niyatin soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alul warisa minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la dada lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.